Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Walhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Dialah Allah yang telah berfirman di dalam kitabnya, mengingatkan kita semua akan banyaknya nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah Ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah sekiranya kalian ingin coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di dalam ayat yang mulia ini dengan jelas Allah mengatakan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah banyak. Saking banyaknya, andai kata kita mau menghitungnya, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Kita nggak berbicara bagaimana kita mensyukurinya. Untuk menghitung saja, la tuhsuha, kalian tidak mampu, kata Allah Azza wa Jalla. Karena memang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu teramatlah banyak, jamaah. Hanya saja sebagian besar dari kita masih merasakan kesempitan hidup, merasa seakan-akan dirinya tidak diberikan nikmat oleh Allah. Itu tidak lain dan tidak bukan kecuali karena dia hanya membatasi bahwa nikmat itu dikatakan nikmat ketika dia berbentuk harta. Kita beranggapan suatu pemberian dari Allah itu dikatakan nikmat ketika dia berbentuk harta, berbentuk pangkat dan jabatan. Nah, disitulah kita merasa diberikan nikmat oleh Allah. Kita tidak tahu Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Allah berikan kepada kita waktu luang. Allah berikan kepada kita kesehatan. Itu merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah, yang banyak dilalaikan oleh orang-orang. Makanya Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh orang-orang. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Begitu juga di antara nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat anak-anak. Itu adalah anugerah yang begitu besar dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang-orang di luaran sana yang belum Allah berikan kepada mereka anugerah buah hati. Ini adalah nikmat yang sangat besar, jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya sangat pantas ketika Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah sekiranya kalian ingin coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan pernah sanggup. Kemudian salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini Allah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka kegiatan yang baik pula. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah, semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Pertemuan yang menandakan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada 7 golongan manusia yang kelak akan diberikan oleh Allah teduhan di bawah arsy-Nya, di hari di mana tiada teduhan selain teduhan Allah. Kita tahu bagaimana kegentingan hari kiamat itu jamaah. Di antara dahsyatnya kondisi hari kiamat, matahari itu didekatkan di atas kepala setiap hamba sejarak 1 mil. Sekarang matahari yang jaraknya ribuan kilometer di atas kepala kita, itu sudah cukup untuk membinasakan kita. Lalu bagaimana lagi tatkala matahari itu didekatkan di atas kepala kita sejarak 1 mil. Sehingga pada hari itu kita butuh mendapatkan teduhan Allah. Dan di antara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita semua, ada hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan teduhan di bawah arsy Allah di hari di mana tiada teduhan selain teduhan Allah. Di antara mereka kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Mari kita niatkan pertemuan kita ini semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Tidak ada paksaan di antara kita, tapi kita insya Allah tulus menghadiri pertemuan ini semata-mata menjadi hamba yang ingin mendapatkan keutamaan tersebut. Dan Allah juga telah berfirman di dalam sebuah hadits qudsi. Allah mengatakan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh cintaku itu pasti kepada mereka-mereka yang saling mencintai karena aku, saling duduk sesama mereka karena aku, saling kunjung mengunjungi sesama mereka dikarenakan aku, dan saling berbagi sesama mereka dikarenakan aku. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kegiatan yang insya Allah rutin, Ustaz ya. Kegiatan rutin kita sebagai agenda bulanan kita, melanjutkan pelajaran tentang kiat-kiat mendidik anak supaya anak tersebut tumbuh menjadi anak yang soleh. Tentunya apa yang saya sebutkan itu bukanlah berasal dari diri saya pribadi. Saya duduk di sini selaku sebagai pembaca saja. Saya menukil dari karya para ulama kita yang mereka tentunya telah sukses di bidang ini. Mereka-mereka yang telah berhasil mencetak anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian mereka ingin berbagi pengalaman, maka mereka menulis kitab-kitab untuk memberikan faidah kepada kita bagaimana kiat-kiat yang sebenarnya untuk mencetak anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kitab yang kita baca ini adalah kitab yang berjudul Kaifa Turabbi Abna'ak, bagaimana cara engkau mendidik anakmu. Kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ibn Nasir At-Tayyar hafizahullah ta'ala. Dan di sini, di dalam kitab ini, di dalam buku ini berisi kurang lebih 30 kaidah bagaimana kiat agar kita itu berhasil mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya mungkin ada yang bertanya jamaah yang dimuliakan Allah, apa pentingnya kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah? Melihat kenyataan hari ini, banyak orang-orang tua yang tidak peduli dengan hal yang satu ini. Justru kita melihat banyak orang-orang tua yang berusaha mencetak anaknya itu supaya menjadi anak yang sukses dari sisi duniawi saja. Mereka berupaya semaksimal mungkin bagaimana supaya anaknya itu menjadi orang yang kaya, orang yang punya aset di mana-mana. Apa manfaatnya kita mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah? Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, perlu diketahui alasan satu-satunya atau alasan kita berupaya mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah itu karena perintah Allah Azza wa Jalla. Allah yang memerintahkan kita demikian. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, Allah katakan. Siapa yang dipanggil oleh Allah di sini? Orang-orang yang beriman. Nah, kita kalau merasa beriman tentunya akan merasa terpanggil dengan ayat ini. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Kata Ali bin Abi Thalib, bentuk menjaga mereka dari api neraka Allah, alimuhum wa addimuhum, ajarkan kepada mereka ilmu agama dan didiklah mereka di atas nilai-nilai agama. Alasan yang kedua, kenapa kita perlu anak yang soleh dan soleha itu jamaah? Karena tatkala kita wafat itu nantinya, kita semua bakalan mati ini. Nah, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi ini diberikan oleh Allah kekekalan. Semuanya bakalan mati. Termasuk kita semua hari ini. Kita semua suatu saat akan diumumkan nama kita yang akan meninggal. Sementara di perjalanan kita ke kehidupan akhirat, kita butuh bekal yang sangat banyak. Dan kalau kita sudah mati, setiap amalan-amalan ketaatan yang kita kerjakan itu terputus. Sholat kita berhenti pahalanya. Mungkin hari ini kita masih mendapatkan pahala sholat. Iya, karena kita masih mengerjakannya. Kita masih mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Karena kita masih mengerjakannya. Dan begitulah amalan-amalan ketaatan lainnya. Tapi kalau kita sudah mati, maka akan terputus itu semua. Kecuali 3 jenis amalan, kata Nabi. Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam itu meninggal, maka akan terputuslah seluruh amalan-amalan yang dia kerjakan. Berakhir semua jemaah. Illa min thalath. Kecuali dari 3 jenis amalan. Apa saja itu? Yang pertama kata Nabi adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah yang bermanfaat, yang terus dipergunakan oleh orang-orang. Membangun masjidkah itu, membantu sekolahkah itu, ya, atau dari apapun yang lainnya. Bentuk sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, wa ilmin alladhi yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang-orang, lalu orang-orang pun mengamalkannya. Maka sepanjang ilmu yang kita ajarkan itu terus diamalkan oleh orang-orang, sepanjang itu pula pahala kita mengalir. Yang ketiga apa jamaah? Wa waladin saleh yad'ulah. Yang ketiga kata baginda Rasulullah SAW adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Doa anak kepada orang tua itu tidak akan pernah terputus sepanjang anak tersebut masih ingat kepada orang tuanya. Dan kalau kita cermati dengan detail bahasa yang digunakan oleh Nabi, Nabi tidak hanya mengatakan anak, tapi Nabi berikan sifatnya, anak yang soleh. Kenapa Nabi berikan sifat anak yang soleh jemaah? Karena memang pada kenyataannya hanya anak yang soleh lah yang mau ingat ke orang tuanya tatkala orang tuanya meninggal. Adapun kalau anak yang tidak soleh itu jemaah, jangankan kita meninggal, kita masih hidup pun mereka terkadang sudah lupa sama kita. Apalagi mereka sudah disibukkan dengan urusan bisnis mereka, urusan pekerjaan mereka. Jangan harap mereka akan ingat kepada kita. Itu kita masih hidup. Apalagi tatkala kita sudah meninggal. Subhanallah. Betapa banyak orang-orang kita melihat cukup kasihan. Dia menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Subhanallah. Hingga akhirnya anaknya berhasil jadi orang kaya besar. Tapi tatkala dia meninggal, ada enggak anaknya memandikan dia? Enggak. Enggak ada anaknya memandikan dia. Yang ada orang digaji untuk memandikan kedua orang tuanya. Subhanallah. Bukankah ini hal yang menyedihkan jamaah? Tatkala kita memiliki anak-anak yang sukses dari sisi dunia, namun tatkala kita meninggal tidak satu pun di antara mereka yang bisa memandikan jenazah kita. Tidak hanya itu, bahkan lebih parah dari itu, juga tidak ikut menyolatkan kedua orang tuanya tatkala orang tuanya meninggal. Dan ini bukan hanya cerita belaka, ini sudah banyak kita saksikan demikian jemaah. Orang tuanya meninggal, yang menyolatkannya orang, mereka nunggunya di luar masjid. Selesai itu, yang mereka pikirkan adalah bagaimana pembagian harta kedua orang tuanya. Ini yang dipikirkan oleh mereka. Makanya saya katakan jamaah yang dimuliakan Allah, banyak orang-orang tua hari ini di dunia ini
Dia merasa bahwa anak yang dia butuhkan itu adalah anak-anak yang sukses dari sisi duniawi, yang kaya raya, punya pangkat dan jabatan, punya popularitas. Banyak orang tua beranggapan itulah anak yang dia butuhkan. Tapi nanti tatkala sudah meninggal, baru semuanya sadar bahwa anak yang dia butuhkan itu hanyalah anak yang soleh. Karena anak yang soleh lah yang mau ingat kepada kedua orang tuanya. Adapun anak kalau tidak soleh, itu tadi cita-cita jamaah, jangankan untuk mendoakan kedua orang tuanya, untuk mendoakan dirinya saja dia lupa. Itu anak kalau tidak soleh. Makanya kalau kita cermati di dalam Al-Quranul Karim, ketika para nabi dan rasul itu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan, mereka tidak hanya minta keturunan. Mereka minta apa jemaah? Minta keturunan yang soleh. Minta keturunan yang soleh. Seperti contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia berdoa kepada Allah, dia mengatakan, Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak dari orang-orang yang soleh. Jadi maaf cakapnya jamaah, mandul yang sebenarnya itu bukanlah yang gak punya anak. Bukan itu jamaah. Tapi mandul yang sebenarnya itu adalah mereka-mereka yang memiliki anak, namun tidak seorang pun dari anaknya yang ingat kepada mereka tatkala mereka sudah meninggal. Inilah hakikat orang-orang yang mandul, subhanallah. Tentunya kita semua tidak ingin seperti itu jemaah. Kita ingin tatkala nanti kita meninggal, anak-anak kita tadi ingat kepada kita. Setiap mereka sholat 5 waktu, mereka mendoakan kita. Setiap kali mereka sujud, mereka minta ampunan kepada Allah untuk kita semua. Ini yang kita harapkan jemaah yang dimuliakan Allah. Karena kalau kita hanya mengandalkan amalan kita, apalah amalan kita? Begitu sedikit dan kecilnya amalan kita. Maka yang kita harapkan adalah anak-anak keturunan kita nantinya yang akan terus mendoakan kita, anak kita, cucu kita, cicit-cicit kita. Mereka lah yang akan kelak mendoakan kita. Dan tentunya untuk meraih itu semua ada caranya. Ada sebab-sebab yang harus ditempuh oleh seorang hamba. Tidak bisa seorang itu dia mendidik anaknya ala-ala orang-orang barat sana, kemudian dia berharap nanti tatkala anaknya besar, anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleh. Tentunya itu adalah hal yang jauh jamaah yang dimuliakan Allah. Karena memang banyak orang-orang hari ini mereka mendidik anaknya, hidupnya itu polanya orang barat. Tapi dia ingin anaknya ketika tumbuh besar seperti cucunya Nabi Al-Hasan, Al-Husain. Ini nggak mungkin jamaah. Seorang penyair Arab mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Engkau menginginkan kesuksesan, namun engkau enggan untuk menempuh sebab-sebabnya. Engkau enggan untuk menempuh jalannya. Inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Ketahuilah bahwa kapal itu tidak akan berlayar di daratan. Artinya orang-orang yang ingin anaknya itu tumbuh besar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dia mesti melakukan ataukah menempuh jalan seperti orang-orang yang telah berhasil di dalam hal itu. Ya tentunya para ulama kita adalah orang yang terdepan di dalam hal itu jamaah. Rasulullah SAW, para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang telah berhasil di dalam mencetak generasi yang soleh dan soleha. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, di pertemuan yang lalu telah kita baca kaidah yang pertama dan yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini. Kaidah yang pertama nih masih ingat jamaah? Kaidah yang pertama adalah kita diperintah untuk menyikapi mereka sesuai dengan jenjang umur mereka. Iya. Jenjang umur yang disebutkan oleh para ulama bahwa seorang ayah, seorang ibu, dia diperintah untuk la'ib ibnaka sab'an. Ya. Yaitu ajak bermain anakmu di mereka usia 7 tahun yang pertama. Itu masa-masa mereka main-main jamaah yang dimuliakan Allah. Di 7 tahun pertama tadi. Wa adibhum sab'an. Kemudian didiklah mereka di 7 tahun yang kedua. Jadi usia 8 tahun sampai 14 tahun. Itu adalah momen-momen di mana kita mulai mendidik mereka dengan cara yang lembut tentunya. Adapun 7 tahun ke bawah itu momen kita memang masih banyak main-main sama mereka. Tapi ingat jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun di 7 tahun pertama itu adalah
usia di mana kita harus banyak-banyak bermain dengan mereka, bukan artinya kita bebas memberikan permainan kepada mereka, permainan-permainan yang menyelisihi syariat. Banyak orang tua kita melihat di 7 tahun pertama itu memang dia mengajak anaknya main-main, tapi ternyata permainan yang diberikan adalah permainan yang merusak. Baik itu merusak moral anak, ya, merusak mental sang anak. Ini tentunya tidak baik, seperti diberikan game dan yang semisal dengannya. Ini dihindari jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga kata para ulama, wasahibuhum sab'an, dan pergaulilah mereka di 7 tahun berikutnya. Dari 14 tahun ke 21 tahun, itu adalah masa-masa kita memposisikan mereka itu sebagai sohibnya kita, sebagai temannya kita. Kemudian kaidah yang kedua adalah kita diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Insya Allah dengan itu Allah akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Artinya kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-amal al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dari jenis amalan kita. Jadi di antara sebab terbesar agar anak-anak kita itu jamaah yang dimuliakan Allah tumbuh besar menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita, harus dimulai dari kita yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita berbakti kepada ayah kita, kepada ibu kita, maka insya Allah itu adalah sebab yang membuat anak-anak kita juga tumbuh besar menjadi anak yang berbakti kepada kita. Kemudian sebab yang ketiga atau kaidah yang ketiga disebutkan oleh penulis di sini adalah ar-rifqu wal layyin fit ta'amul, yaitu berlemah lembut ketika bermuamalah dengan anak. Ini penting sekali jemaah. Anak-anak kita itu, mereka itu hakikatnya anak, bukan budak kita. Sehingga ketika kita mengarahkan mereka kepada sesuatu, harus kita lebih utamakan lemah lembut. Lemah lembut jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, kata beliau, tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu, melainkan itu akan menghiasi perkara tersebut. Termasuk dalam pendidikan anak, harus ada sisi kelemah lembutan. Seorang ayah, seorang ibu yang ketika dia ingin memerintahkan anaknya harus menggunakan tutur bahasa yang baik, dengan cara yang baik. Tidak dibenarkan jamaah yang dimuliakan Allah ketika kita memerintahkan anak kita dengan kata-kata yang kasar, dengan sikap yang kasar. Ini tidak dibenarkan. Itu hanya akan mendidik anak tersebut menjadi anak yang membangkang sama kita nanti. Harus lemah lembut. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan kelemah lembutan itu tidaklah dia hilang dari sesuatu, melainkan akan merusaknya. Jadi tatkala kita mendidik anak kita dan tidak ada sisi lemah lembut di situ jamaah yang dimuliakan Allah, itu akan rusak. Anak kita akan tumbuh menjadi anak yang kasar, anak yang bandel, anak yang nakal. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Harus lemah lembut. Bahkan kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, luar biasanya kelemah lembutan ini. Bagaimana kelemah lembutan itu akan melunakkan hati seseorang. Ketika Allah mengutus Nabi Musa dengan Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Ini yang didakwahi ini Fir'aun jemaah, bukan anak kita nih. Tentunya anak kita tidak lebih buruk dari Fir'aun, tidak lebih keras hatinya daripada Fir'aun. Ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun ke Fir'aun, apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kalian berdua wahai Musa dan Harun, ketika kalian mendakwahi Fir'aun nantinya, ucapkanlah oleh kalian berdua kepada dia ucapan layyinah, ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dengan itu dia ingat kepada Allah dan dia pun takut kepada Allah. Artinya di sini Allah ingin mengesankan bahwa untuk menarik hati seseorang itu butuh kelemah lembutan jemaah. Butuh kelemah lembutan, termasuk anak kita. Butuh kelemah lembutan. Dan itu sesuatu yang kita rasakan. Kalau misalnya ada orang mengingatkan kesalahan kita dengan cara menghardik, sekalipun kita sadar itu salah, pasti dari hati kita itu berat untuk menerimanya, karena caranya salah. Caranya sudah menghardik duluan. Jadi sebagian anak itu
dia enggan untuk mematuhi perintah ayah dan ibunya, itu bukan karena memang dia asalnya anak yang bandel, enggak. Tapi karena cara kita yang salah ketika memerintahkan, ya jemaah. Kita lebih terkesan memarahi. Itu tentunya tidak baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Harus diutamakan sisi kelemah lembutan. Ya. Baik. Ini yang ketiga. Harus lemah lembut. Oleh karena itu disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khaira, adkhala alaihimur rifqa." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila Allah menginginkan kebaikan di dalam sebuah rumah tangga, tandanya apa? Adkhala alaihimur rifqa. Allah akan memasukkan kelemah lembutan di tengah keluarga tersebut. Si ayah ketika berbicara dengan anaknya lemah lembut, si ibu juga demikian. Begitu juga tatkala ayahnya berkomunikasi dengan istrinya di depan anak-anaknya, lemah lembut. Ini yang harus kita sadari, jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita berbicara dengan istri kita di depan anak-anak kita, harus lemah lembut, jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, sebagian kita, subhanallah, kalau di luaran sana ngobrol dengan teman kantornya, ngobrol dengan atasannya, masya Allah, ngomongnya lembut kali, halus kali tutur katanya. Sampai terkadang kepalanya manggut-manggut kalau ngomong sama atasan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam rumahnya, hal yang cukup kita sedihkan, terkadang berubah drastis, jemaah. Tadi di luaran dia begitu lembut, tapi ketika udah masuk ke rumahnya bagaikan singa yang kelaparan, singa yang gak makan sepekan. Ini gak baik seperti itu, jemaah. Tanda kebaikan Allah inginkan atas sebuah rumah tangga. Kata Nabi, adkhala alaihimur rifqa. Allah masukkan kelemah lembutan di dalam rumah tersebut. Maka ketika kita ingin anak-anak kita itu tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, perhatikan sisi yang satu ini. Kelemah lembutan itu ada nggak pada kita? Iya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah memberikan wasiat kepada istri beliau Aisyah. Beliau mengatakan, ya Aisyah, tu alaiki bitaqwallahi warifq. Wahai Aisyah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan hendaklah engkau bersikap lemah lembut. Ini lemah lembut, jemaah. Baik itu dari sisi pemilihan kata-kata, dari nada bicara, bagaimana sikap kita ketika memerintahkan anak, itu harus lemah lembut. Itu tadi saya bilang, ada kalanya anak itu nggak mau mematuhi orang tuanya. Kenapa? Karena sudah dimarahi duluan. Coba awalnya kita lembut-lembut ngomong, dek ini nggak boleh loh dek. Ya, bang ini nggak boleh loh bang. Kakak ini tidak boleh. Harusnya seperti ini, dengan lembut ya mak. Insya Allah mereka akan lebih mudah untuk menerimanya dibandingkan kita langsung marahi, langsung membentak. Baik, ini kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat, kata Syekh rahimahullah, at-tawassutu fi ta'amuli ma'ahum. Faman zada 'anil haddi wal ma'qul faqad dhalamahum wa ajhafa fi haqqihim wa man naqasa 'an dzalika wa tahawan faqad afsada wa farad wa qassar. Yang keempat kata beliau, di antara kaidah pendidikan anak itu, hendaklah kita bersikap tawassut, bersikap pertengahan ketika bermuamalah dengan anak. Apabila melampaui batas dan logika, maka itu akan menzalimi dan menelantarkan hak anak. Dan apabila kita kurang dan meremehkan, maka itu juga akan merusak dan melalaikan mereka. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, kita dituntut untuk bersikap pertengahan. Tidak terlalu kaku sebagai orang tua, tidak pula bermudah-mudahan. Ini dua sisi yang harus kita jauhi. Ada orang tua yang itu terlalu mengekang anaknya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, keluar sedikit nggak boleh. Itu salah jemaah. Jangan terlalu dikekang mereka. Yang satu sisinya lagi, terlalu melalaikan. Artinya nggak peduli, mau anaknya keluar silahkan, anaknya belum makan, nggak makan silahkan, anaknya mau pulang jam berapa silahkan. Ini juga salah. Tapi pertengahan jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau memang waktunya dan saatnya, momen yang bagus untuk mereka main-main, silahkan main-main. Kalau sudah saatnya mereka harus pulang, ya harus pulang.
Jangan dibalik, saatnya mereka harus pulang kita biarkan main-main. Saatnya mereka main-main kita tahan. Ini salah jemaah. Dan di antara keistimewaan umat Islam ini, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat wasata, umat moderat, umat yang pertengahan. Sehingga kita dapati ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wasallam yang lurus itu berada di pertengahan. Dalam hal apapun itu. Dalam hal akidah kita dapati bahwa kaum muslimin adalah yang pertengahan. Ya enggak? Masalah terkait bagaimana keyakinan kita dengan para nabi dan rasul. Keyakinan umat Islam, mereka itu adalah utusan Allah Azza wa Jalla yang tentunya tidak sama seperti manusia biasa. Namun di samping itu, mereka juga manusia yang tidak berhak diberikan ibadah kepada mereka. Nah, ini kita berada di antara dua kelompok yang menyimpang. Seperti orang-orang Nasrani yang mereka berlebihan kepada Nabi Isa, sehingga mereka mengangkat derajat Nabi Isa sampai kepada derajat ketuhanan. Ya kan? Yang satu sisi orang-orang Yahudi yang mereka itu apa jemaah? Merendahkan para nabi dan rasul. Adapun kaum muslimin tidak seperti itu. Mereka berada di pertengahan. Di samping mereka meyakini bahwa seluruh para nabi itu adalah manusia, mereka mengetahui bahwa meskipun mereka manusia, mereka punya hak untuk dimuliakan. Sehingga mereka tidak ada seorang pun yang berdoa kepada para nabi dan rasul. Terhadap orang-orang soleh juga demikian, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita meyakini orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla, hamba-hamba pilihan Allah. Tapi di samping itu, kita tidak berlebihan kepada mereka. Sampai-sampai kita berdoa kepada mereka, kita mendatangi kuburan mereka. Tidak seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi kita berada di pertengahan. Pertengahan antara dua golongan tadi. Golongan yang mereka merendahkan, menganggap remeh orang-orang soleh, mencela orang-orang soleh, dengan golongan yang berlebihan terhadap orang-orang soleh. Ada nggak orang-orang yang berlebihan terhadap orang soleh? Banyak jamaah. Yang mereka datang terkadang ke kuburan orang-orang soleh, beranggapan bahwa orang-orang soleh itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka ini adalah sikap yang ekstrim berlebihan, ekstrim kanan. Yang satunya lagi justru meremehkan, ekstrim kiri. Maka kita berada di pertengahan dalam hal apapun itu. Subhanallah. Termasuk di dalam pendidikan anak-anak. Kita itu berada di pertengahan. Tidak terlalu keras sehingga membuat anak mudah jenuh, tidak terlalu merendahkan, tidak terlalu meremehkan, menggampangkan, sehingga anak tidak memiliki aturan, anak tidak memiliki prinsip di dalam hidupnya. Di pertengahan jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kaidah yang kelima adalah, kata beliau, an yakuna hadaful murabbi min tarbiyatihi li abna'ihi an yakunu salihina muslihin mustaqimina lillahi ta'i'in wa annahu yuridu inqadhahum minan nar mustahdiran amrallahi ta'ala lahu biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Yang kelima di antara metode pendidikan anak adalah hendaklah tujuan pendidikan anak-anak kita tadi adalah agar mereka itu menjadi anak-anak yang soleh dan muslih. Soleh itu anak-anak yang baik, muslih adalah orang-orang yang memperbaiki. Jadi tidak hanya baik pada dirinya, namun memiliki semangat untuk memperbaiki keadaan sekitarnya. Dan juga agar mereka itu menjadi orang-orang yang istiqomah kepada Allah di dalam ketaatan. Jadi orang tua ketika dia mendidik anaknya, dia berniat untuk menyelamatkan mereka dari api neraka Allah. Dia menghadirkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkannya. Sebagaimana di dalam ayat surat At-Tahrim, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, di antara hal yang membantu kita untuk menciptakan generasi yang soleh dan soleha adalah niat yang lurus di dalam hal ini. Niat yang lurus kita bahwa kita ini menginginkan anak itu, mendidik mereka ini, membesarkan mereka ini untuk menjadikan mereka sebagai anak-anak yang soleh.
Masih ingat sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang berbunyi innamal a'malu binniyat? Sesungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung apa? Tergantung niatnya. Artinya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita memang dari kecil, bahkan subhanallah, sejak kita belum membuat anak itu, kita niatkan kita ingin anak yang soleh dan soleh, maka insya Allah itu sebab Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita apa? Keturunan yang soleh dan soleh. Subhanallah. Sehingga kita, jamaah yang dimuliakan Allah, mulai dari kita ingin mendatangi istri kita, itu kita jadikan niat awal kita. Kita mendatangi istri kita bukan hanya sekedar melampiaskan syahwat saja, tapi supaya lahirnya keturunan yang soleh dan soleh. Begitu juga setelah mereka lahir, kita memberikan makan kepada mereka, itu niatnya itu jamaah. Subhanallah. Makanya luar biasa disebutkan sejumlah para ulama salaf dahulu, diceritakan ibu-ibu di zaman dahulu itu, mereka itu menyusui anak-anak mereka itu berniat supaya anaknya ini besar menjadi penghafal Al-Quranul Karim. Itu dikisahkan itu, subhanallah. Ibu-ibu di zaman dahulu itu, makanya kita lihat banyak para ulama kita, itu ibu-ibu mereka ketika menyusui anaknya, mereka berniat supaya anaknya itu besar menjadi anak yang soleh dan soleh. Adapun ibu-ibu sekarang itu menyusui anaknya supaya apa? Supaya anaknya tidur, subhanallah. Iya nggak jemaah? Iya kan? Iya. Mereka nyusui anaknya, ngasih anaknya susu misalnya, itu supaya apa? Supaya tidur, nggak rewel lagi udah. Kalau udah tidur anaknya udah tenang ibunya. Udah bisa melakukan aktivitas yang lain. Tidak dengan ibu-ibu generasi terdahulu. Mereka menyusui anaknya saja berniat bahwa dengan air susu yang mereka berikan itu, anaknya itu bisa tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang soleh. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu juga tatkala kita memberikan kepada mereka makan, beri jajan kepada mereka, niatkan itu jemaah. Apa yang kita lakukan untuk mereka ini semuanya itu demi agar mereka ini menjadi anak yang soleh. Niat kita itu yang terpenting jemaah. Subhanallah. Jelas ya? Sehingga orang-orang yang berniat anaknya itu menjadi anak yang soleh, mulai dari pendidikannya, mulai dari dia mendatangi pasangannya misalnya, dia niatkan itu, dia akan mendapatkan dua hal yang sangat berharga. Yang pertama apa jemaah? Dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah sesuai dengan niat dia. Jadi kalau dia niatkan itu anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah dia akan ditolong oleh Allah sesuai dengan niatnya. Yang kedua, dia akan mendapatkan pahala plus daripada itu jemaah. Jadi kita bekerja nih, cari nafkah untuk anak-anak kita, bukan hanya sekedar melepas tanggung jawab, tapi niatkan itu sebagai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga setiap rupiah yang kita keluarkan untuk anak kita, baik itu untuk urusan perut mereka, urusan pendidikan mereka, itu akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Masih ingat bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'adhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada harta-harta yang kamu sedekahkan di jalan Allah, ada harta-harta yang kamu sedekahkan dalam rangka membebaskan seorang budak, ada pula harta-harta yang kamu sedekahkan untuk orang-orang miskin, dan ada pula harta yang kamu jadikan sebagai nafkah untuk keluargamu. 4 jenis harta kata Nabi. Perlu diketahui dari 4 kategori ini, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Yang paling besar pahalanya itu apa? Yang kamu jadikan sebagai nafkah untuk keluargamu. Jadi untuk suami jamaah yang dimuliakan Allah, kita bekerja itu niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kita memberikan makan untuk anak kita, memberikan keperluan mereka. Jangan mengeluh jemaah. Itu adalah pintu ibadah. Ini manfaat yang kedua kita dapatkan ketika kita berniat, ketika kita mendidik mereka itu agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Bukan hanya seperti sebagai anak-anak yang diciptakan sebagai mesin pencari uang. Teramat merugi kita jemaah. Rugi. Ketika anak-anak kita hanya kita didik tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang besar sebagai
mesin pencari uang. Uang itu jamaah yang dimuliakan Allah, hanya kita nikmati ketika kita hidup. Bahkan ada kalanya kita masih hidup pun udah gak bisa nikmati uang lagi, kan? Kita kalau udah di usia-usia sekian tuh ya maaf, ya 80 ke atas, 70 ke atas, itu udah gak semua bisa kita makan, udah gak semua bisa kita nikmati. Itu masih hidup kita jamaah, masih hidup aja. Ada kalanya uang itu udah gak ada manfaat sama kita. Nah, mungkin ini dirasakan oleh orang-orang tua kita yang tatkala dia sudah menginjak usia senja, ya, katakan menginjak usia senja. Senja bentar lagi tenggelam matahari, artinya sudah sebentar lagi. Itu udah gak butuh uang lagi jemaah. Yang mereka butuhkan apa? Hadirnya anak-anak mereka di samping mereka, anak-anak mereka yang perhatian kepada mereka. Subhanallah. Sampai saya pernah dengar sebuah ceramah salah seorang ustadz kita Indonesia ini, yang dia tuh kuliahnya di Madinah sampai doktor. Dia cerita bahwa di Arab Saudi sana itu pernah terjadi sebuah kejadian di mana ada orang tua menuntut anaknya. Dia menuntut anaknya supaya anaknya itu memberikan nafkah sama dia. Akhirnya perkara ini diangkatlah ke kejaksaan. Begitu dilayangkan tuntutan kedua orang tuanya, ayahnya kepada dia, anaknya bingung. Dia bilang, "Wahai hakim, ini ayah saya, ini orang yang sangat kaya sekali. Dia sebenarnya nggak butuh ini nafkah dari saya." Subhanallah. Lalu ayahnya bilang gini jamaah, "Iya, kalau soal harta saya banyak, tapi saya tuntut anak saya supaya memberikan kepada saya nafkah setiap bulannya dengan nominal yang sangat sedikit." Saya lupa berapa nominalnya. Kalau dirupiahkan ke kita ini ya mungkin 100 ribuan lah. Nominal yang sangat sedikit. Tapi dengan syarat nggak boleh ditransfer. Harus dia langsung memberikan ke tangan saya tiap bulannya. Bisa dipahami di sini jemaah apa yang diinginkan oleh ayahnya tadi. Yang diinginkan oleh ayahnya bukan nilai uang yang diberikan anaknya. Karena anaknya ini sudah terlalu sibuk dengan urusan bisnisnya, sampai-sampai dia nggak pernah lagi jumpa dengan ayahnya. Dan ayahnya itu rindu untuk jumpa dengan dia. Subhanallah. Ayahnya rindu bertemu dengan dia, sehingga ayahnya menuntut dia harus dituntut dulu ke pengadilan supaya apa? Bisa jumpa minimal sekali sebulan. Luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Ini menunjukkan bahwa yang kita butuhkan itu tatkala nanti kita di usia senja itu adalah kehadiran anak-anak kita. Dan itu hanya anak-anak yang soleh yang mau demikian jemaah. Adapun anak-anak kalau nggak soleh itu dia nggak akan mau kayak gitu jemaah. Jarang. Kalaupun ada itu cuma 1-2 dibandingkan 100 orang, cuma 1-2 yang ada. Tapi anak-anak yang soleh dia tahu itu jemaah. Meskipun jarak antara dia dengan orang tuanya itu jauh, mengeluarkan biaya besar, dia pasti rela mendatangi orang tuanya. Dia pasti menyempatkan diri untuk melihat kedua orang tua. Inilah dia fungsi kita memiliki anak-anak yang soleh. Bukan hanya seperti sekedar kita ciptakan mereka sebagai mesin pencari uang. Kita nggak butuh itu jemaah. Apalagi kalau kita sudah meninggal, kita nggak butuh uang mereka. Sebanyak apapun harta mereka kita nggak butuh. Kita butuh mereka ingat sama kita. Jadi mulai sekarang jemaah, setiap apapun yang kita lakukan untuk mereka itu niatkan bahwa itu semua semata-mata demi agar mereka itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Baik, kemudian kaidah yang keenam. Ini kaidah yang sangat penting yang keenam ini. Apa itu jemaah? Kata beliau, an-nu'awidahum ala muraqabatillahi la muraqabatina wa ala al-muraqabati dzatiyah la muraqabati ma yaquluhun nas. Kaidah yang keenam untuk menumbuhkan anak-anak yang soleh dan soleha adalah kita membiasakan mereka, membiasakan sang anak, menghadirkan di hati sang anak selalu merasa berada di dalam pengawasan Allah, bukan pengawasan kedua orang tuanya. Kita hadirkan di dalam hati mereka bahwa mereka itu selalu berada di dalam pengawasan Allah. Kita tanamkan di dalam hati mereka itu sifat muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah, bukan pengawasan orang tuanya, tapi pengawasan Allah, bukan pengawasan apa yang diucapkan oleh manusia. Ini penting sekali jemaah. Banyak kita ketika kita memerintahkan anak kita, melarang anak kita dari sesuatu, kita mengaitkan ke diri kita, ya enggak?
Jangan buat ini, nanti bapak kasih hukuman kayak gini. Jangan buat ini, nanti mama kasih hukuman ini. Nanti mama pukul ini tuh. Atau orang tuanya, si ibu bilang, jangan buat itu, nanti tahu bapakmu. Ini apa jamaah? Secara tidak langsung kita telah merusak mental sang anak. Kita menumbuhkan sifat dia merasa nanti takut sama ayahnya, bukan takut sama Allah. Harusnya kalau kita ingin dia itu anak yang baik dan jujur, kita tumbuhkan di dalam diri dia itu apa? Rasa takut sama Allah, merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kalau anak itu sudah tumbuh pada dirinya sifat merasa diawasi oleh Allah, ada dengan tidaknya kita di sisi dia, itu kondisinya sama. Kalau dia sholatnya itu karena Allah, walaupun kita nggak ada, dia tahu Allah melihat saya ini. Iya nggak jemaah? Iya. Beda halnya kalau dia sholat karena takut sama ayahnya. Berarti kalau ayahnya nggak ada, apa yang terjadi? Ya nggak sholat. Dia meninggalkan suatu hal yang dilarang karena ayahnya, karena ibunya. Berarti kalau ayah dan ibunya nggak ada, apa jemaah? Iya, dia nggak tinggalin itu, dikerjakan. Karena kita mendidik dia untuk takut terhadap pengawasan kita. Berarti kalau kita sudah nggak ada, ya udah, apa yang dia takutkan hilang. Tapi coba kita tanamkan sejak dini, adik jangan buat kayak gini ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha melihat. Jangan ucapkan kata-kata yang seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar. Dimanapun kita Allah dengar, dimanapun kita Allah lihat. Sehingga dimanapun dia berada, ada atau tidaknya kita, dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarnya, Allah ta'ala melihatnya. Demikian jemaah. Ada orang-orang tua, dia bingung ketika mendapatkan laporan dari guru-guru di sekolah, kok anaknya bandel kali. Padahal kalau di rumah anaknya itu luar biasa, baik sekali, adem. Iya enggak? Ada anak-anak seperti itu kan? Kalau di rumah anak-anaknya Masya Allah, patuh sekali terhadap perintah kedua orang tuanya. Tapi kalau di sekolah itu luar biasa bandel anaknya. Kenapa jemaah? Ini bukan hal yang aneh ini jemaah. Ada memang kayak gitu. Kenapa? Sebabnya karena kedua orang tua hanya menanamkan rasa takut kepada ayah dan ibunya. Ketika orang tuanya mendidik dia, dididik untuk takut sama ayah dan ibunya. Berarti ketika ayah dan ibunya tidak ada, termasuk tatkala dia di sekolah, dia tidak bersikap seperti sikapnya dia tatkala dia di rumah. Demikian ya mah. Jadi jangan bingung orang tua ketika mendapatkan laporan dari guru-guru di sekolah bahwa anaknya ini kalau di sekolah bandel. Sebaliknya juga para guru jangan bingung ketika ada orang tua yang mengadu, Ustadz kok anak kami ini gak ada perubahan Ustadz. Di rumah bandel kali, suka mukulin adiknya, suka kerjain adiknya, suka membuli adiknya, suka buang mainan adiknya. Sementara di sekolah Masya Allah ini termasuk santri ya, siswa yang paling baik, ya kan? Paling disiplin, pendiam orangnya. Itu tadi, bisa jadi yang salah itu di mana? Kita menanamkan pengawasan yang salah. Kita menanamkan pada diri mereka pengawasan makhluk. Sang guru menanamkan pada diri murid-muridnya takut sama gurunya. Berarti kalau gurunya nggak ada, ya sudah. Di rumah juga demikian. Orang tua menanamkan pada anak-anaknya rasa takut sama orang tua juga. Berarti ketika orang tua nggak ada, selesai. Yang benarnya jamaah kita tanamkan di dalam hati mereka bahwa yang mereka takuti itu sepatutnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Luqman, ayat yang ke-16. Kita kalau mendengar surat Luqman ini pasti teringat dengan kisah Luqman yang menjadi nama dari surat ini. Kisah Luqman. Kalau kita cermati kisah tentang Luqman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sebenarnya itu sudah cukup bagi kita bagaimana metode yang baik di dalam pendidikan anak. Karena kisah Luqman ini diabadikan oleh Allah, karena waktu itu Luqman memberikan wasiat kepada anaknya yang sangat luar biasa. Di antara isi wasiat Luqman kepada anaknya di dalam surat di ayat yang ke-16, Allah mengatakan, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir.
Luqman ini ketika memberikan nasihat kepada anaknya, apa dia bilang? Wahai anakku, sesungguhnya tidak ada satu perbuatan pun, tidak ada satu ucapan pun yang kamu lakukan, yang kamu ucapkan, apakah itu di langit maupun di bumi maupun yang tersembunyi di bawah batu, ya Allah, melainkan Allah nanti akan mendatangkannya hari kiamat. Subhanallah. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut lagi maha teliti terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Ini yang diucapkan Luqman kepada anaknya ketika memberikan wejangan. Sehingga nasihat ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa pesan dari wasiat Luqman ini jamaah? Hendaklah orang tua itu menanamkan pada diri anaknya sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali jamaah. Jangan kita melarang mereka itu karena kita. Jangan buat ini bapak pukul nanti, jangan. Tapi kaitkan sama Allah Azza wa Jalla. Buat dia takutnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin melarang anak kita dari sesuatu, kita bilang, adik, abang, kakak, jangan buat ini. Ini perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, bisa membuat Allah murka. Dan Allah kalau sudah murka akan menghukum hamba-hambanya dengan api neraka. Begitu jemaah. Kemudian ceritakan kepada mereka bagaimana pedihnya api neraka. Bila perlu tampakkan kepada mereka sebagaimana disebutkan oleh sini, tampakkan kepada mereka bagaimana dahsyatnya api itu. Walaupun api ada di dunia nggak masalah. Kita buat sebagai sarana menakut-nakuti mereka, nggak masalah jemaah. Takut-takuti dengan apa? Dengan api neraka. Dan itu adalah metode Al-Quran, menakut-nakuti dengan api neraka, bukan menakut-nakuti dengan pocong. Subhanallah. Sebagian ayah, sebagian ibu ketika melarang anaknya jangan keluar, apa dibilang? Apa jemaah? Jangan keluar, nanti ada pocong, ada kuntilanak, pencuri anak. Ini bukanlah metode baik jemaah. Itu justru merusak akidah sang anak, sehingga anaknya tumbuh besar menjadi orang yang penakut kepada syaitan. Dan rasa takut yang seperti ini bisa terjatuh ke dalam syirikan. Tapi yang benar itu kita larang mereka supaya takut sama Allah. Allah nanti masukkan ke dalam neraka. Begitu juga ketika kita memerintahkan mereka. Ketika memerintahkan mereka, kaitkan dengan Allah. Buat ini, kerjakan ini, sholat ya nak ya, rajin berbuat baik, rajin menyebar salam. Nanti Allah akan cinta. Allah kalau sudah cinta, nanti Allah akan masukkan ke dalam surga. Dan surga itu adalah tempat kembali orang-orang yang berbuat baik. Di dalam surga, sebutkan nikmat-nikmat dalam surga. Apapun yang kita inginkan di dalam surga itu ada. Sehingga anak itu sejak dini sudah lahir kecintaan dia terhadap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah tertanam di dalam hatinya rasa takut dari neraka Allah Azza wa Jalla. Coba jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita kaitkan ke diri kita, kapan kita nggak ada, anak itu tidak akan konsisten dia. Jelas ya? Begitu juga disebutkan oleh para ulama. Di antara hal yang keliru pada diri sebagian orang tua ketika menghasung anaknya terhadap sesuatu adalah dia mengaitkan anaknya itu dengan sesuatu yang berkaitan dengan sifatnya duniawi. Contoh apa? Nah, sholat ya, nanti bapak kasih 5.000. Sering nggak seperti ini ya, Ma? Pernah ya? Tapi memang kalau kita melihat sekilas ini nggak ada masalah. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata para ulama, ini salah. Salahnya di mana? Salahnya itu secara tidak langsung kita melatih anak kita tumbuh kembang sebagai anak yang suka melakukan amalan-amalan soleh berharap balasan dunia. Sehingga anak kita itu sholat itu karena ingin 5.000. Itu salah jamaah yang dimuliakan Allah. Yang benarnya apa? Kaitkan sama Allah. Kalaupun kita ingin memberikan dia jajan setelah itu, kaitkan sama Allah dulu. Nah, sholat. Mungkin mudah-mudahan dengan sholat nanti Allah mudahkan rezeki untuk bapak kasih kamu jajan. Ujung-ujungnya tetap 5.000 sama anak. Tapi belok sikit dulu. Ke Allah kaitkan yang pertama sekali. Allah akan mudahkan rezeki untuk kita nak, supaya kita bisa pergi jalan-jalan ke sana. Sholat dulu makanya, cepat sholat. Supaya Allah mudahkan kita untuk pergi jalan-jalan. Supaya Allah mudahkan ayah beli ini untuk kamu. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Intinya kita membangun sebisa mungkin hubungan anak itu dengan Allah. Perkenalkan antara si anak dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman, dua nama yang paling Allah cintai, apa itu jamaah? Abdullah dan Abdurrahman.
Para ulama ketika menjelaskan tentang hadis ini, ternyata ketika kita dianjurkan memberikan nama kepada anak kita Abdullah dan Abdurrahman, itu bukan hanya sekedar kita kasih nama aja, bukan ya maaf. Tapi dengan kita memberikan kepada dia nama Abdullah dan Abdurrahman, itu di samping itu kita ingatkan dan kita jelaskan kepada dia, Abdullah itu artinya adalah hamba Allah. Abdurrahman artinya adalah hamba Ar-Rahman, yang artinya kamu ini statusnya di dunia ini sebagai hamba Allah. Itu jemaah. Artinya sejak dini sebisa mungkin kita kenalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita berbicara mengenalkan anak kepada Allah, tentunya itu harus dimulai dari orang tua dulu yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Lah kalau orang tuanya sendiri tidak kenal dengan Allah, gimana cara kita mengenalkan anak-anak kita kepada Allah Azza wa Jalla? Demikian jemaah. Gimana cara kita mengenalkan anak-anak kita kepada Allah? Karena sudah menjadi kaidah yang sifatnya umum, faqidu syai' la yu'ti. Kata para ulama, orang yang nggak punya sesuatu tidak akan bisa memberi. Kita kalau nggak punya uang, nggak akan bisa memberi uang. Sebaliknya kita kalau nggak memiliki ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan bisa mengajarkan anak-anak kita. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kita kenalkan mereka sebisa mungkin kepada Allah. Sampai-sampai di hadis yang pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, bagaimana seorang Abdullah bin Abbas yang usianya di bawah 10 tahun. Subhanallah. Di bawah 10 tahun, Nabi sudah kaitkan dia kepada Allah. Nabi katakan, ihfadillah yahfadka wa idza sa'alta ihfadillah tajidhu tujahka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jagalah batasan-batasan Allah, Allah akan menjaga kamu. Jagalah batasan-batasan Allah, engkau akan mendapati Allah berada di depanmu. Kalau kamu mau meminta, minta sama Allah. Kalau kamu mau minta pertolongan, minta sama Allah. Subhanallah jemaah. Ini luar biasa. Abdullah bin Abbas usianya di bawah 10 tahun, masih gulam. Belum balik dia. Di bawah 10 tahun. Tapi Nabi sudah tanamkan nilai-nilai akidah tadi. Kalau mau meminta, minta sama siapa? Allah. Ini penting. Ketika anak kita minta jajan sama kita, minta sesuatu, jangan langsung dikasih jemaah. Walaupun kita punya, jangan langsung dikasih. Apa yang kita lakukan? Suruh dia berdoa sama Allah. Doa dulu sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada Bapak. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada Bapak. Gitu harusnya jemaah yang dimuliakan Allah. Bukan karena kita pelit, tapi itu tadi tujuan kita, ingin membangun hubungan yang baik antara si anak dengan Robnya. Supaya dia kenal bahwa apa yang didapatkan di kehidupan dunia ini bukan dari bapaknya itu. Bapaknya cuma sebab, mamanya cuma sebab. Yang memberikan itu semua siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa, penting sekali jemaah. Ya, penting sekali. Ketika kita ingin menghasung, ingatkan sama Allah. Memerintahkan sesuatu, ingatkan sama Allah. Ketika anak mulai terlihat melawan sama kita, jangan langsung bilang, oh kamu kena hukuman kamu nanti, Bapak pukul nanti. Lihat nanti ya, nanti bagianmu, nanti jatahmu. Enggak jemaah. Ingatkan dulu sama Allah. Jangan buat ini, nanti Allah marah. Itu terus diingatkan sama anak. Mungkin sekali dua kali dia belum terlalu mendengar, tapi kalau sudah sering-sering, itu jemaah akan menumbuhkan hal yang baik di dalam dirinya. Dia akan tahu bahwa dia itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kata para ulama, sering-sering ceritakan kepada mereka tentang surga dan neraka. Tanamkan di dalam hati mereka keimanan kepada kehidupan akhirat. Tanamkan di dalam hati mereka keimanan kepada kehidupan akhirat. Jelas ya? Itu kaidah yang keenam. Kita tanamkan di hati si anak itu sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Sehingga dimanapun si anak berada, di tempat keramaian kah itu, di tempat sepi kah itu, ketika dia dekat dengan orang tuanya, jauh dari orang tuanya, maka insya Allah kondisinya tetap sama. Sebagai anak-anak yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang ketujuh, kata Syekh di sini adalah allai tukthir minal wa'id wa tawjih fa innal qalba yamallu wa yataballat bi kathratil wa'di wa tawjih. Kata beliau, kaidah yang ketujuh adalah engkau tidak memperbanyak nasihat dan arahan yang berlebihan. Tidak memberikan nasihat dan arahan yang berlebihan. Kenapa? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, di antara
hal yang membuat sang anak itu menurut sama orang tuanya, mau mematuhi perintah orang tuanya apa jemaah? Jangan sering-sering memberikan nasihat dan arahan secara berlebihan. Artinya apa? Kalau bahasa kita itu memberikan nasihat itu sebenarnya secara asal dia positif, bagus. Ada kalanya kalau dia sudah berlebihan, dia menjadi hal yang berbau negatif. Ya, kalau bahasa kitanya cerewet. Paham cerewet bapak-bapak? Paham ya? Cerewet itu gimana? Asal anak sedikit salah dimarahi, ini sedikit dimarahi, setiap ketemu sama anak merepet. Ini nggak baik jemaah. Kenapa? Karena kata beliau fa innal qalba yamallu wa yataballat bi kathratil wa'd wa tawjih. Karena hati itu akan cenderung bosan dan menjadi kebal dengan banyaknya nasihat dan arahan. Ini dua hal yang kita hindari tadi. Dengan kita itu menjadi orang yang cerewet, sikit-sikit kasih nasihat, arahan, itu sang anak yang pertama dikhawatirkan dia yamal, akan bosan. Iya enggak? Bosan jemaah. Bosan. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak memberikan wejangan kepada para sahabatnya itu setiap hari. Nabi pilih hari-hari yang pas. Jadi artinya gini, kita sebagai orang tua harus paham kapan sang anak itu bisa kita kasih nasihat, kapan tidak. Jangan di saat dia memang lagi asik-asiknya main-main kita panggil, kita kasih nasihat. Jangan dulu. Biarkan dia puas. Setelah itu nanti kita pilih momen yang pas untuk memberikan nasihat. Demikian jemaah. Jangan setiap saat, setiap hari. Demikian jemaah. Karena itu akan membuat dia itu bosan nantinya. Ada kalanya si anak itu dia nggak mau ketemu sama mamanya, nggak mau ketemu sama bapaknya. Kenapa? Takut dia dimarahin lah, subhanallah. Jangan seperti itu jemaah. Jadi ada pilih momen-momen yang pas. Tidak setiap saat di saat dia salah langsung kita kasih teguran. Tidak masalah kita kumpul-kumpul kesalahannya. Setiap berapa hari itu kita duduk sama dia, kita evaluasi kesalahan-kesalahannya. Sehingga dengan itu dia akan mudah untuk mencernanya. Tidak bosan dia jemaah. Nggak setiap saat asal salah ini. Akhirnya kalau dia sudah bosan, lama-lama yataballat, kebal. Tahu kebal jemaah? Kalau sudah terlalu sering kita kasih dia nasihat, setiap salah sedikit ini, akhirnya apa? Nasihat kita itu udah nggak dianggap lagi. Dianggap, alah mama saya memang udah biasa itu merepet. Iya nggak? Sehingga itu subhanallah ya. Ada anak-anak yang ketika dia bawa kawannya ke rumahnya, lalu ada mamanya marah, anak-anak itu bilang apa? Antum, kamu maklum aja, mama aku memang biasa kayak gitu. Artinya apa ini sang anak ini? Ini respon yang buruk nih. Jangan kira ini sang anak, masya Allah ini udah dewasa berarti menyikapi orang tuanya. Enggak. Itu tanda sang anak itu sudah kebal dengan nasihat kita. Dia udah gak merasa lagi itu sebuah kesalahan ketika orang tuanya marah. Ketika orang tuanya sudah memberikan nasihat kepada dia, dia udah gak merasa salah lagi. Bahkan dianggap apa? Biasa itu, mama aku memang kayak gitu orangnya. Bapak saya memang kayak gitu, udah maklum aja. Pernah gak seperti ini jemaah? Ada ke seperti ini? Ada. Itu tanda sang anak itu sudah yataballat, kebal dia. Kan kita memberikan nasihat kepada si anak itu tujuannya apa? Supaya si anak itu sadar dia ini sedang salah. Kita kasih nasihat. Tapi kalau sudah terlalu sering, sikit-sikit kasihnya, sikit-sikit, akhirnya apa? Dia nggak biasa itu. Bahkan dia aneh. Tumben mama aku nggak marah satu hari ini. Jangan sampai kayak gitu. Tumben bapak nih, mak kenapa bapak itu lagi senang kayaknya ya? Kenapa? Tumben bapak nggak marah satu hari ini. Jangan seperti itu jemaah. Jadi di dalam memberikan nasihat, dalam memberikan wejangan itu juga ada time-nya. Ada momen yang pas. Kita pilih time-nya kapan. Momen yang seperti apa kita kasih. Jangan setiap saat kita kasih nasihat. Itu dia. Jiwa kita ini cenderung bosan. Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, idza kathurul imsas qallal ihsas. Banyaknya gesekan itu akan menghilangkan sensitivitas. Maksudnya apa nih? Kita kalau sudah terlalu sering melakukan sesuatu, itu sensitivitas kita, sensor kita terhadap sesuatu itu akan kurang. Contoh apa? Orang-orang yang kerja bagian pembuangan sampah misalnya.
itu di bulan pertama kedua dia masih merasakan sampah itu sesuatu yang bau, ya kan? Tapi kalau sudah katanya kerja membuang sampah itu 5 tahun tanpa pakai penutup hidung pun bisa. Kenapa jemaah? Apakah karena sampahnya udah nggak bau lagi? Bukan karenanya sampahnya nggak bau lagi. Tapi apa? Hidungnya sudah kebal, ya kan? Hidungnya sudah kebal. Sama kayak kita berbuat dosa. Dosa pertama, kedua kita lakukan masih ada perlawanan dalam hati. Tapi kalau sudah sering-sering, udah biasa aja, ya kan? Begitu jemaah kan? Iya. Begitu juga sang anak. Sang anak itu kalau sudah terlalu sering-sering kita kasih nasihat sama dia tabalan, kebal. Sensornya itu udah nggak aktif lagi. Dia nggak merasa ini mamaku sedang marah. Udah nggak merasakan yang kayak gituan dia. Dia nggak merasa bahwa saya sedang salah ini. Harusnya kan sang anak dia mikir, harusnya itu dia mikir dia. Ini mama saya sedang marah ini. Kalau mama saya udah merepet, berarti ada yang salah dengan saya ini. Ada yang salah dengan saya ini. Sehingga dia introspeksi diri. Tapi kalau itu sering-sering tadi, sehari 5 kali, udah kayak sholat 5 waktu, belum lagi sholat sunnahnya, marah-marah sunnahnya, subhanallah. Akhirnya apa? Itu tadi yang terjadi. Biasa itu mamaku memang kayak gitu orangnya. Temannya yang baru sekali mendengar mamanya marah, temannya merasa, ini ada yang salah dengan kami nih. Apa yang kami perbuat ini mungkin salah. Tapi begitu dikasih tahu sama temannya, oh enggak, mama saya memang kayak gitu orangnya. Hati-hati yang seperti ini jemaah. Bapak saya memang kayak gitu orangnya, sikit-sikit marah dia. Ya, hati-hati jemaah. Itu tanda bukan sang anak itu udah dewasa menyikapi kita marah. Oh ini anak saya masya Allah, udah dewasa berarti dia. Berarti kalau saya sudah marah dia sudah maklum lah. Enggak. Itu tanda sang anak itu sudah kebal dengan marah-marahan kita, kebal dengan nasihat kita. Dan ini yang kita hindari. Kalau anak itu sudah kebal dengan nasihat kita, itu nasihat akan sulit masuk ke dia. Akan sulit. Iya enggak? Kalau sang anak sudah kebal dengan nasihat kita, dia nggak akan dengar lagi. Dia anggap itu hal yang biasa itu. Biasa, ini bapak saya kayak gini. Dia nggak dengar lagi jemaah. Paham ya? Termasuk juga memukul kayak gitu jemaah. Memukul jangan. Sering-sering. Sesekali boleh? Boleh aja, nggak masalah. Siapa bilang di dalam Islam dilarang memukul? Boleh memukul jemaah. Nabi yang melulu. Nabi katakan, muru auladakum bis sholati inda sab'in wadribuhum 'alaiha bi 'ashar. Perintahkan anak kalian untuk sholat di usia mereka 7 tahun. Dan pukullah mereka di usia 10 tahun kalau nggak mau sholat. Kalau 10 tahun umurnya masih nggak mau sholat, dipukul. Itu Nabi yang perintah. Tapi pukulan yang seperti apa? Itu yang harus kita pahami. Pukulan itu ada 2. Pukulan ta'dib, pukulan yang sifatnya mendidik, dengan ta'dib. Ta'dib dengan ta'dib. Kalau ta'dib itu pukulan untuk mendidik. Kalau ta'dib pukulan untuk menyiksa. Nah, pukulan jenis yang kedua untuk menyiksa itu haram. Kesepakatan para ulama haram hukumnya. Jangankan sama anak, sama hewan pun nggak boleh. Tapi pukulan ta'dib itu yang diperintah kita, yang dianjurkan. Bagaimana pukulan ta'dib? Kadar pukulan ta'dib itu pukulan yang kata para ulama ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak sampai membuat luka, tidak sampai berbekas. Itu namanya pukulan ta'dib, pukulan untuk mendidik. Pukulan yang hanya sekedar mengesankan kepada dia, menyampaikan sinyal kepada dia bahwa kita sedang marah. Itu namanya pukulan ta'dib, pukulan untuk mendidik. Dan ini yang diperbolehkan. Adapun pukulan sampai membuat gagang sapu patah, pukulan pakai ikat pinggang sampai badan anak merah-merah, ini haram jemaah. Dan si orang tua akan dikisos nanti pada hari kiamat. Sang anak akan menuntut orang tuanya nanti pada hari kiamat kalau anaknya tidak memaafkan. Banyak orang-orang tua jemaah atau anak-anak yang dia itu dendam sama orang tuanya. Kenapa? Karena dia ingat dulu waktu saya masih SD, itu sekian tangke sapu mama saya itu patah di badan saya dibuat bapak saya. Dia ingat jemaah, itu hati-hati ya kayak gitu. Jangan sampai anak kita di saat kita sudah tua menginginkan belas kasihan anak, menginginkan perhatian dari anak, yang ada si anak teringat, ini dulu waktu saya waktu SD, masih SMP, bapak ajar saya. Ini saatnya saya balas dendam ini. Jangan sampai kayak gitu jemaah. Jelas ya? Jadi kaidah yang ketujuh ini masya Allah. Ini memang terlihat ya bahwa apa yang beliau utarakan di sini memang dari orang-orang yang sudah berpengalaman, bahwa
Seorang pendidik itu tidak selayaknya sering-sering memberikan wejangan, nasihat kepada sang anak. Kita khawatirkan sang anak itu nantinya akan bosan, dan dia di samping itu apa? Akan kebal dengan nasihat. Sudah menganggap nasihat itu hal yang lumrah bagi dia. Jadi jangan setiap dia salah langsung kasih nasihat. Bila perlu memang kalau kesalahannya itu masih kesalahan yang bisa kita maklumi sebenarnya, tunggu aja. Setiap sepekan misalnya, setiap sepekan kita duduk sama dia, evaluasi. Perlu kita catat, gak masalah, catat. Hari Senin jam sekian melakukan kesalahan ini, catat. Besoknya hari Selasa melakukan kesalahan ini, hari Rabu kesalahannya ini. Nanti begitu hari Ahad duduk sama dia, coba baca ini deh, ini kesalahan kamu nih. Sehingga dia merasa, oh iya ternyata selama ini apa yang saya perbuat ini diawasi oleh orang tua saya. Jadi ketika kita menyampaikan itu kepada dia, dia merasa salah. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan saya. Begitu jamaah. Bukan tiap saat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Apalagi seperti saya bilang tadi, seperti sholat 5 waktu. Iya kan? Akhirnya menjadi kebal. Idza kathura al-ihsas qallal ihsas, kata para ulama. Ya. Kalau sudah terlalu banyak gesekan, sensitivitas itu akan hilang. Ini yang kita khawatirkan, iya kan? Ibarat kita jamaah, ya kalau bapak-bapak pernah mengalami, kita kalau punya bos, atasan di tempat kerja kita, dimanapun itu, atasan kita ini tukang marah-marah, cerewet memang. Apa yang kita lakukan jamaah? Kita pasti memaklumi kan? Jadi kalau atasan kita itu sudah marah, apa kita bilang sama kawan kita? Biasalah si bos lagi, biasa udah kumat. Itu kita bilang kan? Iya nggak jamaah? Iya. Tapi coba, atasan kita ini bukanlah termasuk orang yang suka cerewet. Bukan yang setiap kita salah dimarahin. Dia diam, tunggu ada momen yang pas, baru dia tegur kita. Pasti saya yakin, teguran itu akan berkesan sama kita jemaah. Iya nggak? Teguran itu bakalan berkesan sama kita. Tapi kalau si bosnya, si atasannya, tiap saat marah, merepet aja. Yang ada kita nggak dicintai. Nasihat kita nggak didengar. Yang ada justru kita semakin dicemooh di belakang. Mungkin di depan kita, dia nggak berani melawan sama kita. Karena kita atasan, kita bosnya. Tapi di belakang, ketika sesama karyawan duduk di kantin, habis-habislah kita disikat sama mereka. Kita khawatir kayak gitu. Anak-anak kita melakukan hal yang sama kepada kita. Ya, karena kehidupan kita ini bagaikan roda jemaah. Apa yang kita perbuat hari ini, bisa jadi itu yang akan kita dapatkan nanti. Baik. Kemudian kaidah yang ke-8 adalah an-nu'amila abna'ana bil hubbi wal layyin ma'a syiddati wal hazm wa huma qarinani mutalaziman la diddani mutanafiron. Adalah kita bermuamalah kepada anak-anak kita penuh dengan cinta dan kelembutan. Serta sekaligus kita tegas. Kita bermuamalah kepada mereka penuh dengan cinta dan kelembutan. Di samping itu kita juga harus tegas. Perlu dipahami, sebagian orang menyangka antara cinta dengan tegas ini dua hal yang bertentangan. Tidak. Kata beliau, wahuma qarinani mutalaziman. Antara cinta dengan tegas itu, dia dua hal yang selalu bergandengan harusnya. La diddani mutanafiron. Bukan dua hal yang bertentangan keberadaannya, bukan. Cinta dan tegas itu bisa digabung jemaah. Dan ini yang harus ada pada kedua orang tua. Di satu sisi, ketika orang tua itu memberikan wejangan kepada anak, kita harus bisa memberikan sinyal kepada anak bahwa kita ini cinta sama dia. Kita melarang dia sesuatu, kita memerintahkan pada sesuatu, kita harus bisa buat dia ini sadar, kita melarang dia, memerintahkan dia ini karena cinta kepada dia. Gimana caranya? Ya, semua kita tahu lah. Apakah itu dengan bahasa-bahasa kita, dengan panggilan kita, anak abi yang tersayang, tercinta, atau dengan kita peluk dulu anak kita, dengan kita cium anak kita. Intinya anak itu sudah menyadari kita ini selaku orang yang cinta kepada dia. Itu juga bisa kita petik dari kisah Luqman itu. Luqman itu ketika dia memanggil anaknya, ketika dia ingin memberikan nasihat kepada anaknya, dia mengatakan qala ya bunayya. Panggil apa? Ya bunay.
Bunai itu bentuk tasghir dari kata ibnun. Ya, kalau yang belajar bahasa Arab tahu itu. Bunai itu bentuk tasghir, bentuk kata yang diperkecil dari kata ibnun. Ini keindahan bahasa Arab itu luar biasa memang. Tidak ada bahasa yang lebih indah daripada bahasa Arab. Ibnun itu bisa dikecilin lagi. Bentuknya bunai. Ya kan? Nah, di antara fungsinya sebuah kata itu ditasghir adalah litarhum, untuk menampakkan kasih sayang. Jadi kalau ibnun, kalau ibni artinya anakku, kalau bunaya itu bisa kita artikan apa? Ananda. Lebih lembut kan? Begitulah kira-kira kalau kita artikan ke Indonesia. Walaupun tetap tidak bisa mewakili bahasa Indonesia itu, harus kita tahu bahasa Arabnya. Subhanallah. Jadi di antara manfaatnya itu tadi, si orang tua sudah mengesankan sejak awal wasiat nasihat yang akan dia berikan, larangan yang akan dia sampaikan ini larangan yang bersumber dari orang yang cinta kepada dia. Caranya itu tadi saya bilang, bisa dengan kita peluk dulu dia, kita cium, menggunakan panggilan-panggilan yang mengesankan kita ini memang sayang sama dia. Anak abi tersayang, anak abi tercinta, sehingga begitu jemaah. Atau dengan kita berikan kepada dia hadiah misalnya, baru kita kasih dia masukan. Insya Allah itu akan lebih masuk di dalam hatinya. Karena dia tahu, ini nasihat yang muncul dari orang yang tulus mencintai saya. Kita kalau tahu ada orang yang tulus cinta kepada kita, kemudian memberikan nasihat kepada kita, kita pasti akan percaya dengan nasihat itu. Ya kan jemaah? Begitulah harusnya jemaah. Harus kita tampakkan kepada mereka bahwa kita itu cinta kepada mereka. Di samping itu kita juga harus tegas. Tegas itu jamaah yang dimuliakan Allah, bukan artinya kita kasar. Ada orang tua yang memang terkadang, jadi kata beliau, cinta dengan tegas ini harus bergandengan. Kenapa harus bergandengan? Karena banyak orang-orang tua yang mereka itu tidak sanggup melarang anaknya dari sesuatu yang merusak. Karena apa jemaah? Karena cinta, karena sayang. Subhanallah. Anaknya main handphone misalnya, udah kecanduan game ini. Kemudian dia nggak berani melarang anaknya main handphone. Kenapa? Takut anaknya nangis, sayang, kasihan. Ini nggak boleh seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah. Kita memang cinta kepada dia, tapi di satu sisi kita harus tegas. Karena cinta itu bukanlah memberikan segala apa yang diinginkan oleh anak. Ini harus dipahami. Cinta itu bukanlah kita memberikan semua apa yang diinginkan oleh anak. Tapi yang namanya cinta sejati itu adalah kita memberikan kepada anak apa yang bermanfaat untuk mereka. Itu dia jemaah. Cinta bentuk cinta yang sesungguhnya. Kita memberikan kepada orang tua, kepada si anak adalah sesuatu yang kita anggap itu baik kepada mereka. Bukan setiap apa yang mereka inginkan. Iya. Ini orang tuanya nggak mau bangunin anaknya sholat subuh. Kenapa? Sayang anak, kasihan anak kita. Masih ngantuk kali dia. Ini bukan sayang namanya jamaah yang dimuliakan Allah. Itu bukan sayang. Sayang itu adalah melakukan kepada si anak sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Makanya kita, kata beliau, antara cinta dengan tegas ini harus berdampingan. Jadi jangan gara-gara alasan cinta kita justru melegalkan semua yang dilakukan oleh sang anak. Iya nggak? Ada seperti itu orang tua banyak. Biasanya mama-mama yang kayak gitu ya. Bapak-bapak insya Allah lebih tegas lah sedikit daripada mamanya. Kalau mamanya itu namanya perempuan baperan. Sayang anak, sayang ini, sayang. Akhirnya apa? Begitu terus akhirnya. Sayang. Jelas ya jemaah? Jadi kaidah yang ke-8 itu adalah kita harus menggandengkan antara cinta dengan ketegasan. Kenapa harus digandeng? Karena sering sekali cinta orang tua kepada anaknya itu membuat dia tidak mampu bersikap tegas. Nah, wallahu ta'ala bishawab. Mungkin hanya bisa kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Berhubung waktu kita telah habis, selebihnya saya kembalikan. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Dari Bapak dulu, Bapak ada pertanyaan ingin ditanyakan? Anas,
Ya, dari ibu-ibu kalau ada pertanyaan boleh dikirimkan ke wali kelasnya dan ke saya. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan. Ini pengalaman pribadi saya. Iya Pak. Kadang misinya sama antara ibu dan bapak. Cuma terkadang kita ibu dan bapaknya sendiri yang kurang sinkron, kadang yang dalam mendidik anak, sehingga kadang-kadang bingung. Baik. Nah ini yang juga yang saya alami ya. Maksudnya, Gimana jadi solusinya? Kita lelaki kita tegas Pak, ya. Iya. Di satu sisi emaknya gitu yang ngeri Baik. gitu. Itu Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya ini juga akan disinggung oleh beliau nanti di kaidah yang keberapa, sebentar saya lihat ya. Di kaidah yang ke-12 nanti akan beliau singgung terkait pertanyaan, persis seperti pertanyaan itu. Ya namanya juga kita di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, itu tidak selamanya antara suami dan istri itu sejalan. Ya kan? Karena untuk membuat dua isi kepala itu sejalan secara totalitas dari awal sampai finish itu nggak mungkin itu jemaah. Jangankan kita, rumah tangga kita, rumah tangga Nabi saja ada kalanya seperti itu. Rumah tangga para sahabat Nabi juga ada kalanya seperti itu, di mana terjadinya perbedaan pendapat antara si suami dengan si istri. Itu hal yang sangat lumrah sekali, hal yang memang sangat mungkin terjadi. Namun tips yang beliau berikan di sini jamaah yang dimuliakan Allah, apa itu? Beliau mengatakan si ayah dan si ibu itu jangan memperlihatkan perbedaan pendapat mereka di hadapan sang anak. Artinya kalau ada kebijakan si ayah yang tidak disetujui oleh istri, itu atau sebaliknya ada kebijakan si istri tidak disetujui oleh si ayah, maka hendaklah mereka itu musyawarahnya berdua. Musyawarahnya di kamar, cari jalan tengah, cari jalan keluar. Kalau nggak dapat, bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Begitu Pak. Jadi jangan diperlihatkan di depan anak. Misalnya nih, si ayah sudah menyuruh anaknya demikian dan demikian, langsung si ibu mengatakan, oh nggak usah. Sang anak jadinya apa? Itu tadi, si anak jadi bingung. Kemudian juga si anak seakan-akan dia merasa benar bahwa dia ini ada yang membela gitu. Jadi solusinya kata beliau, perbedaan pendapat itu adalah hal yang memang lumrah, sesuatu yang memang semua kita pasti mengalaminya, jamaah yang dimuliakan Allah. Itu tadi saya bilang, jangankan kita, rumah tangganya Nabi SAW ada kalanya seperti itu. Terjadi perbedaan pendapat antara Nabi dengan istri-istri beliau, iya enggak? Kemudian antara rumah tangga para sahabat Nabi juga ada demikian. Terjadi perbedaan pendapat, itu hal yang biasa. Tapi untuk mengatasi itu, solusinya kata beliau, jangan kita melihatkan, mempertontonkan percecokan kita, perbedaan pendapat kita di depan anak-anak. Usahakan mereka tahu itu adalah pendapat kita berdua. Kita sudah sepakat untuk hal itu. Makanya sebelum kita, nanti kan di antara kiatnya juga adalah membuat peraturan di rumah. Di antara hal yang akan mendidik anak itu adalah kita buat peraturan di rumah nantinya. Nah, usahakan mereka tahu bahwa peraturan ini terlahir dari kesepakatan si ayah dan si ibu nih. Begitu. Walaupun di belakang mungkin yang hanya sepakat adalah si ayah saja, si ibu yang mau nggak mau harus ngalah, atau kesepakatan ini adalah pendapat si ibu saja, mungkin si ayah kurang menerima. Tapi usahakan jangan mereka sampai tahu bahwa kita itu berselisih pendapat terhadap suatu perintah yang diperintahkan kepada mereka atau kepada suatu larangan yang dilarang kepada mereka. Harus kita cari jalan tengahnya dulu. Kita musyawarah berdua, cari solusi, adu pendapat, itu biasa. Adu argumen, abang berpendapat seperti ini. Kenapa? Karena di alam Al-Quran mengatakan demikian dan demikian. Karena hadis Nabi berbunyi seperti ini dan seperti ini. Ya tentunya ketika kita musyawarah itu kan, musyawarah itu adalah mengeluarkan suatu hukum berdasarkan hukum syar'i, kan begitu.
Artinya kalau kita nggak punya jalan tengah, tanya kepada orang yang berilmu, orang yang mungkin yang lebih memiliki pandangan di dalam hal ini. Kalau sudah dapat nanti jawaban, baru diutarakan kepada si anak. Maka insya Allah itu akan membuat si anak lebih mantap dia. Demikian jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ada yang lain? Ya, termasuk juga diantaranya, jangan seorang suami itu suka memarahi istri di depan anak. Itu hal yang sangat-sangat dihindari. Kalaupun kita mau harus marah kepada istri kita, ingin menegur istri kita, itu jangan di depan anak. Itu tidak baik, karena itu akan membuat harga diri sang ibu itu runtuh di depan anak, sehingga setiap ucapan si ibu nanti nggak akan didengar oleh si anak. Atau sebaliknya, si ibu suka menceritakan kejelekan ayahnya di depan anak. Bapakmu itu memang kayak gitu orangnya itu, ini. Nah, besok kalau ayahnya ngomong, anaknya nggak dengar lagi. Itu nggak baik seperti itu jamaah. Tidak baik yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, masih ada Bapak? Baik. Kalau tidak ada, oh ada. Sepertinya ada lagi. Nggak ada ya? Ya, belum masuk. Baik. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri dari saya. Mungkin hanya ini bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua, membawa kebaikan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak keturunan kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selebihnya saya serahkan ke Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini, dan kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berhadir. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, nampaknya hari ini lebih ramai daripada pertemuan yang pertama ya. Meskipun tadi di awal-awal agak sepi. Ya, semoga nanti di pertemuan ke depan Ustaz yang hadir lebih banyak Ustaz. Amin, Jadi ilmu pun didapatkan lebih luas manfaatnya. Masya Allah. Amin. Barakallahu fikum. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.